hari ini katanya si Arvin baru mau masuk. Yuk, mari. Pada nonton nggak sih tapi film yang akan kita breakdown hari ini? Nobar, buset, 1,5 jam dulu. Ya, up. Up, bener up. That's right, that's up. Nonton sih up. Waduh, kok belum? Ya udahlah, tapi kalau yang nggak spoiler, enggak, tapi inti filmnya sih bukan di spoiler ya, maksudnya di spoiler pun kalian nggak akan merasakan yang gimana itu. Endingnya gini udah gitu. Kalau tahu endingnya doang mah nggak seru. Emang harus nonton. Oke, jadi kita bakalan bahas-bahas. Kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan. Oke, yuk mari kita share screen. Yuk mulai aja ya. Ya, mulai. Silahkan. Jadi ini, sorry. Jadi ini sebenarnya santai tapi nggak santai-santai amat. Jadi pengumuman dulu deh, hari Rabu minggu depan kita bakal ada mentor, guest mentor dari Fahmi. Fahmi itu yang bikin narasinya COVID Talk kayak gitu. Nah, tapi sebelum ke situ kita bahas beberapa hal yang kayak pendahuluan exercise buat kita. Nah, ini sih sebenarnya presentasinya udah pernah disampaikan di DevCamp tahun 2018. Terus ini sebenarnya ngambil dari buku, judul bukunya tuh Foundation of Conflict. Jadi kalau di buku itu tuh dibilang bahwa cerita yang bagus adalah cerita yang punya konflik. Ya iya sih, kalau nggak ada konfliknya mah nggak rame. Oke, disclaimer. Next. Ini sedikit cerita dari yang, kan aku sebelumnya ngerjain project tuh VN. Halo. Ada yang chatting. Sip. Sebentar. Masih oke kan suara saya? Oke. Masih oke sih. Kan sebelumnya kan saya tuh ngerjain project terakhir tuh VN kan. Nah, kalau di VN sendiri kan sebenarnya ya isinya mah fokus ke story-nya, bukan campur-campur sama mekanik. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil lah dari delivery story, dari cerita yang benar-benar heavy ke story dengan yang ke game. Nah, kalau di VN sendiri itu pembuatan ceritanya itu kita ada beberapa tahap. Jadi awalnya tuh kayak kita tuh bikin story tuh nggak langsung masuk ke pada suatu hari bla 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 bla, tapi kita cari dulu tema. Terus dari tema tuh bikin loglines. Loglines itu kayak kalimat singkat, nanti saya jelasin lagi, yang sebenarnya mengandung isi dari nanti keseluruhan ceritanya gimana. Kayak cuma 1 atau 2 kalimat. Terus loglines-nya dinilai, terus bikin fondasi cerita. Fondasi cerita itu nanti kira-kira ada karakter mau ngapain, dapat ada obstacle-nya apa, antagonisnya siapa, kayak gitu kurang lebih. Terus dinilai lagi, bikin outline tuh kayak chapter 1 ngapain, chapter 2 ngapain, terus terakhir tuh bikin dialog, baru masuk ke dialog. Jadi proses bikin story-nya itu bertahap. Ini tuh kayak buat apa ya tujuannya? Biar si story writer-nya sendiri tuh nggak pusing itu. Soalnya kalau misalkan langsung jam nulis story-nya itu kadang-kadang di tengah tuh bingung ini mau dikemanain gitu story-nya, tiba-tiba kesana kemari gitu kan. Makanya di guide dulu dari awal. Terus ini juga untuk memudahkan validasi story kita kepada calon-calon players dari game. Nah, kita akan bedah si story yang ini. Up. Nanti kita tanya jawab aja, yang punya jawaban bisa langsung mengutarakan idenya. Jadi loglines itu 1 atau 2 kalimat yang terdiri yang punya komponen. Yang pertama tuh lead atau si orang yang kayak protagonis dari story-nya ini. Terus dia tuh punya objektif, tetapi dia itu memiliki obstacle seperti itu. Nah, ada yang mau ada yang mau nebak-nebak atau bikin si loglines dari up nggak? Yuyu yang udah nonton, ya silahkan Alvin. Spoiler ya? Aja.
Jadi kita kan ngelihatnya itu dari sudut pandang si karakter utamanya si kakek-kakek ini kan. Jadi objektif dia itu jadi di awal sebagian filmnya itu di awal banget malah kita diperkenalkan dulu karakternya dia, karakter utamanya kita gitu. Setelah itu baru kita dikasih tahu objektifnya dia, yaitu adalah dia ingin pergi ke suatu tempat di mana itu punya kenangan penting sama karakter dia, sama masa lalu yang udah diceritain itu. Tapi untuk melakukannya dia punya obstacle-obstacle-nya juga. Adalah ya spoiler, obstacle-nya adalah jaraknya jauh, terus dia harus itu, terus juga ternyata ada anak kecil yang malah ikut sama dia. Oh enggak, aku ingat sebelumnya dia rumahnya itu kayak pengen diambil gitu sama orang. Terus akhirnya ya udahlah dia pergi aja gitu. Jangan lupa villain-nya, villain. Oh iya, villain-nya si burung. Bukan, si kakek-kakek yang fansnya dia itu dulu si kakek yang penjelajah itulah. Ya, gitu. Oke, sip. Thank you, Alvin. Halo, ini nge-freeze kita. Halo? Kayak gitu. Ntar di sepanjang perjalanan ada hambatan-hambatan lainnya. Lanjut. Nah, kalau di Project VN sendiri, kita menilai sebuah log lines itu, jadi kita tuh bikin banyak log lines, terus didiemin, habis itu kita nilai. Nah, dinilainya itu dinilai dari kesesuaian log lines itu dengan tema yang kita pengen apa. Misalkan kita lagi pengen bikin VN, temanya traveling kayak gitu, atau kita pengen bikin VN temanya idol, atau kita pengen bikin VN temanya cooking gitu misalkan. Nah itu dinilai sesuai nggak dengan tema, terus disesuai nggak dengan target marketnya, habis itu kelengkapan log lines-nya, apakah dari satu log lines itu ada lead-nya jelas siapa, terus ada objektif, ada confrontation-nya. Terus kita nilai juga apakah dari log lines yang pendek ini ada kemungkinan ada knockout endings atau apa ya, kayak istilahnya tuh endingnya tuh yang benar-benar bikin orang wah gitu. Terus doorway-nya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir nilai apakah ide tersebut dirasa jelas bagi orang yang akan nulis ide tersebut. Kalau misalkan idenya itu bakalan dinilai sama orang lain karena ditulis sama orang lain, karena sistemnya kalau di kita tuh kayak semua orang tuh bisa bikin ide, terus habis itu yang bakalan nulis in charge itu adalah satu orang writer kayak gitu. Nah kita bahas yang pertama, lead. Lead ini tuh biasanya dibangun dari pertama tuh feeling. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen penulis pembaca rasakan terhadap si tokoh utama. Misal kalau lihat kakek ini tuh, gimana perasaannya gitu. Apakah senang atau sedih atau kasihan atau gimana seperti itu. Nah, terus si tokoh utama ini apakah memiliki wants, yaitu dia punya sebuah keinginan yang kuat. Terus needs, dia memiliki sebenarnya di perjalanan nanti dia punya menyadari bahwa dia sebenarnya membutuhkan sesuatu hal yang lain. Terus apakah dia punya grit, with, dan it. Itu sesuatu yang bikin kita itu attract ke orang itu. Misalkan, oh orang itu tuh gigih kayak gitu, atau orang. Nah, ada yang mau cerita lagi nggak? Selain Alvin lah, kalau ke protagonis yang ini tuh feelingnya kira-kira apa? Terus keinginan dari si protagonisnya apa? Terus ternyata needs apa sih yang dipunya protagonis dan selanjutnya? Ada yang mau cerita? Ini tuh tentang game sendiri Mbak pakai gimana ya? Kenapa? Enggak, tentang si filmnya ini. Oh, oke. Sip. Silakan. Mungkin yang udah nonton.
Saya. Ya, sok Nadia. Oke. Kalau aku sih feelingnya lihat si kakeknya itu tuh kasihan awalnya gitu. Jadi dia tuh sendirian gitu kan, di usia yang udah lanjut dia sendirian. Di awal scene itu tuh dia kayak kesepian menatap semua foto-foto kenangan yang sama istrinya itu, terus kenangan dia petualangan sama istrinya sampai si istrinya itu meninggal gitu. Dan ke itu itu feeling. Nah, terus wants-nya itu dia itu ingin mengabulkan keinginan istrinya, yaitu tinggal di waterfall itu loh, yang pucuk pucuk waterfall itu, paradise waterfall, aku kurang tahu, lupa. Nah itu terus gridnya dia itu kayak kerja keras untuk mencapai cita-cita istrinya untuk tinggal di pucuk waterfallnya itu. Terus idenya, witnya si uncle-nya itu lucu, yaitu bikin ide buat rumahnya itu bisa terbang. Jadi dia kasih balon yang diisi helium kan bisa menerbangkan balon ya. Jadi dia bikin balon sebanyak-banyaknya sampai rumahnya itu terangkat gitu. Itu apa ya, Teh? Sesuatu yang lihat dia pintar kayak gitu. Kurang lebih. It-nya ya dari creativity-nya gitu. Creativity yang terjadi karena desakan. Jadi dia kan didesak untuk pindah tuh. Ceritanya kan rumahnya itu mau dibuat proyekan gitu loh, tapi dia nggak mau pindah. Kasian gitu sih. Terus akhirnya dia karena kepepet itu inget cita-citanya si istrinya, ya gitu deh, dia bikin ide buat mindahin satu rumah itu ke waterfall itu, dan akhirnya bisa sih dengan segala jerih payahnya. Dia kan udah tua ya, kasihan banget sih. Iya, kasihan banget. Oke. Oke, thank you Nadia. Jadi feeling ya tadi udah disebutin, ngelihat karakter ini tuh sebenarnya sedih. Terus wants, keinginannya dia apa? Kalau di story yang ini tuh dia sebenarnya ingin preserve memory dengan istrinya gitu, kayak mempertahankan memori dengan istrinya karena itu adalah satu-satu yang dia punya, seperti itu. Tapi sepanjang perjalanan ternyata dia itu punya needs. Nah, needs ini tuh apa ya, bagusnya kalau misalkan kita nonton film-film Pixar kayak gitu tuh selalu pada akhirnya itu sebenarnya yang dia inginkan tuh bukan yang dia butuhkan gitu. Nah, sebenarnya yang dia butuhkan itu ternyata adalah apa? Ternyata adalah adventure yang baru gitu. Nah, ini baru ketahuan di akhir-akhir bahwa dia itu sebenarnya butuh kayak petualangan baru. Oh iya, Dan terus ini ketemu si anak itu kan. Nah, terus Great With It-nya tadi sudah disebutin oleh Nadia, ini tuh kekeh gitu ya. Terus kreatif juga, jadi kayak kita tuh ingin terus-menerus mengikuti si karakter tersebut. Oke. Jadi gitu, kalau di Pixar tuh sering nggak cuma di Pixar sebenarnya, kayak di banyak story tuh sepanjang perjalanan tuh kayak karakter tuh awalnya pengennya apa gitu ya. Terus sepanjang perjalanan tuh dia akan menjadi karakter versi 2 atau karakter yang lebih dewasa gitu, dan dia sadar bahwa sebenarnya yang gua butuhin itu ini. Seperti itu. Terus itu banyak sih, kayak di cerita Toy Story juga kayak gitu kan awalnya. Terus di objektif. Nah, objektif ini adalah tujuan. Objektif yang sebenarnya menarik itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Nah, objektif yang menarik itu adalah objektif yang kalau di bukunya disebutin bahwa yang dia itu mempertaruhkan nyawa gitu atau berhubungan dengan kematian. Tapi kematiannya nggak mesti benar-benar mati nyawa ya, ada hal-hal lain gitu. Jadi kayak kematian itu bisa berupa fisikal, ya benar-benar mati, profesional gitu. Misalkan kalau kamu tidak berhasil mengerjakan misi ini, maka kamu kehilangan pekerjaan gitu misalkan. Atau psikologikal, kalau di film yang Up ini mungkin lebih ke psikologikal. Jadi kalau dia tidak berhasil mengerjakan misi ini, maka kenangan dia bersama istrinya hilang kayak gitu. Nah, objektif itu biasanya
ada, cuman dibagi jadi dua. Yang pertama, untuk mendapatkan sesuatu atau untuk lari dari sesuatu, untuk pergi dari sesuatu. Misalkan ada yang kok di For Happy misalkan ya, di pengen mencari ibunya kayak gitu, atau pengen lari dari kenyataan, enggak sih, pengen lari dari desa yang horor, misalkan seperti itu. Next. Nah, selanjutnya confrontation. Ini ada yang mau cerita nggak si antagonis dari film ini? Siapa? Terus sebenarnya kalau di sini kan bisa dibagi-bagi sebenarnya ke opposition karakter tuh bisa beneran orang jahat, bisa sebenarnya orang yang sama-sama baik tapi beda tujuan aja. Atau opposition force itu kayak bukan orang sih, tapi ya emang dunia tidak menghendaki dia untuk melakukan hal tersebut itu misalkan. Nah terus ada bonding agent. Bonding agent itu kayak misalkan kenapa si orang ini itu oposisi terhadap orang tersebut gitu ya. Terus ada misalkan bonding agent itu juga bisa berupa physical location, simply karena mereka berada di satu tempat yang sama. Bisa cerita mungkin yang lain tentang silakan Arya. Ya jadi kalau saya sih agak lupa-lupa, tapi kalau seingat saya tuh kalau nggak salah tuh gara-gara burung ya. Jadi awalnya dia itu sebenarnya kayak good guy gitu, tapi di tengah-tengah itu dilihat motifnya bahwa dia itu ingin kayak memburu si burung ini, dan si kakek tuanya sama si anaknya tuh udah terlalu attach sama burungnya, dan akhirnya diselamatkan gitu kalau nggak salah. Dan karena awalnya si kakeknya itu tidak terlalu peduli karena dia masih ingin menjalankan misinya, tapi di tengah-tengah itu dia mempunyai misi baru gitu karena sesuatu yang terjadi, lupa. Good. Kalau diceritainnya sebenarnya selain yang si kakek-kakek ini, ada beberapa opposition force lain sih, kayak ya tadi rumahnya itu mau dihancurin, kayak itu juga oposisi. Terus ya kakek-kakek ini tuh sebenarnya bisa dibilang opposition karakter, tapi posisinya dia di sini itu menghalangi si kakek yang sebelumnya, kakek-kakek yang sebelumnya si Carl itu untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu ya, tapi dia itu menyadarkan si kakek-kakek tadi tentang apa sih yang sebenarnya dia butuhkan gitu. Next. Nah, biasanya di cerita itu ada yang dinamakan doorway. Jadi sebenarnya ini tidak harus kayak penyampaian cerita itu kan hal yang berbeda lagi ya. Penyampaian cerita itu bisa ada yang plotnya maju mundur, ada yang maju, ada yang mundur kayak gitu. Nah, tapi kalau doorway ini sebenarnya kayak apa sih yang menyebabkan satu orang pindah dari kondisinya dia ke sebuah kondisi yang lain kayak gitu. Nah, kalau di 3X structure itu tuh ada 2 doorway, jadi dibagi jadi 3 act. Act yang pertama itu adalah pengenalan, kayak mengenalkan tentang dunianya saat ini tuh seperti apa gitu. Dunia yang ya biasa-biasa saja gitu lah, tenang, tentram kayak gitu. Nah, terus ada sebuah doorway, si tokoh utamanya nanti masuk ke Act 2, yaitu perjalanan atau petualangan. Terus ada doorway lagi yang mendorong dia itu buat masuk ke konflik akhir, seperti itu. Nah, kita main tebak-tebakan lagi, ada yang bisa nebak-nebak lagi doorway 1 dan doorway 2 dari film Up tadi? Yuk, Arya lagi. Oke. Kayaknya kalau yang Act 1 itu pas dia masih di bagian pertamanya yang mulai dari yang dikasih tahu dia kecil sampai dia udah gede, yang rumahnya udah dikelilingin sama construction gitu. Terus mulai perjalanannya itu pas balonnya udah mulai banyak, terus tiba-tiba rumahnya keangkar, itu udah mulai perjalanan kan. Terus kayaknya konflik akhirnya itu pas si kakeknya itu decide untuk menyelamatkan si burungnya sama si anaknya. Oke. Mantap. 100 untuk Arya.
Iya. Doorway yang pertama tadi. Jadi doorway itu of no return. Jadi kayak dalam membuat cerita itu kita harus memastikan bahwa si protagonisnya itu punya alasan yang kuat agar dia bisa masuk ke act yang selanjutnya gitu. Soalnya kan bisa aja kan kalau alasannya kayak gitu kuat, ya ngapain gue melakukan hal tersebut. Misalkan di film Up ini itu si doorway-nya itu adalah ketika si bangunan-bangunannya itu di sebelah-sebelah rumahnya udah dihancurin, terus dia tuh hampir dibawa ke panti jompo kayak itu. Nah, di titik itu tuh dia nggak punya pilihan lain selain untuk pergi seperti itu. Tapi kalau misalkan masih punya pilihan lain, ya dia bakalan ya udah gue mah di tenang tentram aja di tempat ini, dia nggak mau pindah ke cari petualangan seperti itu. Doorway of no return, sekalinya pergi nggak bisa balik lagi. Terus yang kedua adalah second doorway. Nah, ini buat masuk ke Act 3, di mana apa yang dimiliki oleh lead itu dipertaruhkan. Jadi pada di saat di titik ini itu, si lead-nya itu akan membuat keputusan untuk sacrifice keinginan dia demi sesuatu yang dia butuhkan. Nah, ini sedih banget sih kalau nonton filmnya. Jadi kalau yang di titik ini tuh dia, spoiler sih, tapi ya akhirnya sacrifice memorinya dia, yang sesuatu yang sebenarnya dia ingin preserve seperti itu untuk hal lain tadi yang sebenarnya dia butuhkan, yaitu tadi adventure dan companion sih mestinya. Nah, terakhir adalah knockout ending. Jadi kayak di knockout ending ini kita bisa lihat bahwa di film-film yang bikin kita bengong gitu ya, wah kok gitu, biasanya itu ada kayak semacam sacrifice. Nah, terus di situ juga kayak misalkan awalnya tuh udah di expect endingnya seperti ini, nah itu tuh diganti. Jadi apa ya, orang itu nggak bisa nebak endingnya tuh seperti apa. Kayak gitu. Ini ada yang nonton ini nggak sih film Parasite? Nonton. Parasite yang Korea itu. Yo. Ya, nonton. Ya, tapi nggak mau spoiler ah. Gimana menurut kalian terhadap endingnya? Kalau buat yang udah nonton, tapi jangan nge-spoiler ceritanya. Perasaan aja setelah ngeliat endingnya. Emang unexpected banget sih, tapi bagus. Kayak rasanya kan nge-build up kepada sesuatu, tapi endingnya itu kayak bener-bener unexpected tapi normal at the same time gitu. Iya, bener-bener hancur tapi make sense gitu. Jadi ya kita mau protes itu absurd ya nggak bisa juga, tapi itu make sense kayak gitu ya. Tapi nggak gitu banget lah. Nah, itu salah satu knockout ending yang bagus, yang bisa bikin apa ya, bisa bikin kayak penontonnya itu, atau kalau bikin cerita bisa bikin pembacanya tuh oh begitu, kayak gitu. Nah, ada yang mau ini nggak sih, ada yang mau cerita tentang game? Masalahnya saya kalau game kebanyakan nggak ditamatin sih. Ada yang mau cerita tentang game favorit, terus yang menurut kalian punya knockout ending dan bener-bener pas selesai main tuh masih bengong, hah kok gini gitu? Ada yang mau sharing? Aku mau dong. Ya, silahkan. Duluan. Aku mau cerita tentang Nier Automata. Ada yang pernah main? Oh, Aku baca fan. Aku tahu ceritanya. Aku baca. Itu sedih saya. Itu knockout endingnya aku rasa ada 3 atau ada berapa gitu. Jadi di situ setiap karakter kan punya endingnya sendiri. Jadi selalu dipikir udah selesai, tapi ternyata enggak gitu. Ada cerita dari sudut pandang lainnya. Terus dari sudut pandang lain ini ada endingnya lagi yang ternyata endingnya itu ngarahin, yang ngebikin ending pertama itu jadi kelihatan beda dari sudut pandang lain. Terus akhirnya masuk ke cerita arc baru lagi, terus ada ending yang beda lagi gitu. Jadi kalau menurutku itu mungkin ya knockout endingnya kayak ada beberapa gitu loh. Ya, dari beberapa sudut spoiler sih. Iya. Bagus banget mainin. Ada yang ada sacrifice-nya ya? Iya, ada. Iya, bikin orang sedih. Iya, masih sedih sampai sekarang. Masih sakit hati. Oke. Yang lain?
Oke, silakan Rapi. Paling di game Way Out yang buatan EA. Nah, di situ kan gimana spoiler masuk spoiler nggak ya? Jangan spoiler dong, lagi main. Oh iya. Jadi ya di akhirnya itu biar nggak spoiler gimana ya. Jadi kita tuh dari awalnya berjuang sama-sama ya, berdua itu kan sama-sama kabur dari penjara, tapi di akhirnya itu ada kayak bagian hal-hal yang nggak terduga gitu. Gimana nyebutin ya? Kalau biar nggak spoiler ya. Ya jadi mereka berdua itu ternyata ada hal yang ngebedain dari mereka di akhir gitu. Oke. Tujuan mereka sebenarnya ada bedanya gitu. Awalnya kan mereka memang tujuannya itu buat keluar dari penjara, tapi di akhir itu ternyata ada salah satu orang yang berbeda tujuan gitu. Itu sih pengen agak ini dari segi ceritanya juga. Terus ada beberapa ending juga kan sebenarnya itu multiple ending, tapi baru berhasil nyoba satu, yang satu lagi belum ketahuan. Oke. Sip. Lanjut satu lagi deh. Banyak. Banyak. Oh enggak. Diva. Aku paling cerita yang bikin aku paling sedih endingnya tuh The Evil Within sih. The Evil Within 2. Bagus itu. The Evil Within pertama itu bikin aku bengong emang. Bener-bener bengong yang mikir yang anjir nih orang jadi masih ada di dalam pikirannya sendiri atau sudah berhasil keluar dari pikirannya. Tapi dia perjelas di The Evil Within 2 dan menurutku di The Evil Within 2 tuh ceritanya tuh benar-benar bikin sedih banget. Aku salah satu yang tersentuh banget sama ceritanya dan sedih banget karena spoiler nggak nih? Ya, itu game lama sih ya. Kayaknya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oh ada yang track jangan. Oke, ada yang track jangan. Oh ada yang track nggak apa-apa. Tapi belum Jangan spoiler berarti. kok. Ada yang track jangan, ada yang nggak apa-apa deh. Jangan bilang nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa deh. Jadi belum lihat walkthrough-nya. Cukup. Ya sorry. Habis itu apa namanya? Jadi si Sebastian tuh membiarkan istrinya ditinggal mati gitu di dalam programnya demi istrinya tuh bisa men-shutdown satu company itu gitu dari dalam. Itu benar-benar sedih banget sih. Jadi versi Sebastian juga bisa menyelamatkan anaknya itu buat aku dapat banget gitu di situ. Endingnya sama feels-nya gitu. Itu sih kalau buat aku. Oke, ada sacrifice nggak yang di Istrinya Oh iya. mati. Sedih makanya. Gitu. Biasanya sih seperti itu. Sesuatu yang ada orang lain yang dikorbanin, sedih juga ya. Sesuatu yang kalau ada sesuatu yang disacrifice, tapi bukan berarti pesugihan ya. Biasanya bikin orang tuh kayak terenyuh kayak gitulah cerita. Next ada apa ya? Ini sih sebenarnya udah. Terus aku pengen ngeliatin beberapa tools sebenarnya untuk bikin story. Yang pertama adalah Hero's Journey. Jadi kalau di Hero's Journey itu kayak seseorang itu bakalan ada tahapan-tahapannya dari dia tuh mulai adventure sampai dia balik lagi ke dunianya dia. Seperti itu biasanya ya. Ini tuh dia tuh sepanjang perjalanan bakal ada yang kayak petunjuk atau panggilan kayak gitulah. Terus habis itu dia tuh bakalan ketemu ada bantuan, ada seorang yang kayak jadi mentornya dia kayak gitu di tengah perjalanan. Nah, terus setelah itu dia itu bakal lahir kembali lah. Istilahnya mah lahir kembali ke versi 2 dia. Nah, untuk selanjutnya dia itu bakal balik ke dunianya dia. Nah, itu kira-kira Hero's Journey. Nah, satu lagi itu karakter arc. Jadi kalau di karakter arc itu intinya mah dari kiri itu adalah seseorang, di kanan itu adalah goal yang pengen yang dia capai. Nah, terus di tengah-tengah itu ada obstacle, makanya dia itu naik turun untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan kayak gitu. Jadi nah
Nah, di sini itu ada apa ya? Ada fase-fase yang dia itu kayak tegang gitu, kayak terus ada fase itu yang ada titik itu yang dimana itu dia tuh ngerasa depres itu ya, jatuh, tapi habis itu dia bangkit lagi dan akhirnya bisa menyelesaikan misinya dia kayak gitu. Nah, ini ada tools lagi sih sebenarnya, story spine. Jadi tadi ini berhubungan sama outline sih sebenarnya. Jadi agar kita tidak lost track terhadap si ceritanya, dan si ceritanya tuh kayak punya apa ya, punya sesuatu hal fondasi yang kuat. Itu ada yang dinamakan story spine. Nah, jadi ceritanya itu dirangkum dalam satu bagian seperti ini itu ya. Isinya mah pada suatu hari gitu, pada suatu hari ada kehidupan. Nah, terus itu diceritakan dunianya kayak gimana gimana gimana. Setiap hari seseorang melakukan bla 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 bla, hingga pada suatu waktu ada kejadian apa, dan karena kejadian itu, karena dia melakukan apa akan ada apa bla 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 bla, sehingga akhirnya sesuatu terjadi, dan sejak saat itu si orang itu berubah kayak gitu. Kayak misalkan cerita yang tadi itu ada kakek-kakek, terus dia itu tinggal berdua sama istrinya, terus setiap hari sama istrinya, terus habis itu istrinya meninggal. Jadi setiap hari si kakek-kakek itu kayak ya melihat kenangan dia sama istrinya, sampai suatu hari kenangan itu bakalan diambil alih. Karena itu dia pergi untuk adventure pakai balon gitu. Terus pas karena dia pergi pakai balon, ternyata karena itu ada anak yang ikutan nyangkut ke dia. Karena anak itu ikut, maka dia yang sebenarnya pengen langsung menuju ke satu tempat, jadinya ada sesuatu hal yang lain. Terus karena itu juga dia nemu hewan, terus karena nemu hewan bla 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 bla, dan terakhirnya sampai dia itu sacrifice tadi, melakukan sesuatu sacrifice, dan sejak saat itu dia mulai hidup sebagai seorang yang baru yang tidak lagi terlalu terkungkung terhadap kenangan yang lama, tapi dia berusaha cari adventure yang baru. Kayak gitu kurang lebih ceritanya. Nah, terus kalau ini saya ngambil moral of the story-nya itu apa. Seperti itu sih kurang lebih. Next, ini beberapa resource tambahan lagi. Next mungkin bisa lanjut sama cerita-cerita lagi sih, buat yang story base, yang gamenya story base mungkin bisa cerita tentang lead-nya itu siapa, terus objektifnya apa, terus dia punya obstacle apa, dan ada antagonisnya itu apa gitu. Silakan dari tim mana dulu yang ada story-nya ya? Pendopo lah. Wih, pas. Akbar ya leadnya, silakan Akbar. Waduh. Oke, jadi dari mana nih? Lead-nya siapa? Dari ini nih, kita lihat dulu lah. Lead. Oke. Waduh. Ya udah, lead-nya apa? Nah, ini aja lah, lead objective confrontation. Oke, jadi di Rendezvous ada seorang security yang bernama Setio. Nah, di suatu hari itu dia mendapat kabar bukan mendapat kabar ya. Dia tahu kalau adiknya itu hilang kabar gitu. Jadi dia ingin mencari adiknya gitu di sebuah kota di Indonesia gitu. Terus akhirnya dia banyak obstacle, seperti dia ketemu misal grup musuh lah gitu yang menculik adiknya dan berbagai plot twist lainnya gitu. Oke, jadi lead-nya itu adalah seorang security. Terus kenapa menurut Akbar seorang security ini adalah seseorang yang worth to follow gitu? Karena dia bertekad buat apa ya? Buat mencari adiknya gitu. Punya tekad yang kuat seperti itu ya, Bar? Gitu. Oke. Agak ngantuk. Ngantuk sih, parah banget. Makanya suruh ngomong biar nggak ngantuk. Jadi lead-nya tadi seorang security, objektifnya buat
mencari adiknya, terus obstacle-nya adalah orang-orang yang menculik adiknya, kayak gitu. Oke, kenapa mencari adiknya ini menjadi sesuatu hal yang penting? Adiknya agen mungkin ya, orang yang penting. Iya, kan sampai ya ada konfrontasi. Penting untuk si kakak gitu maksudnya. Kenapa? Karena adiknya adalah satu-satunya keluarganya dia gitu. Oh iya sih. Oke. Satu-satunya keluarganya. Bisa. Oke, terus next deh. Di tim For Happy ini juga mencari anggota keluarga yang hilang sebenarnya For Happy nih. Wah, semuanya jangan-jangan nyari keluarga juga. Kalau For Happy aku masih paham sih, ada dendam di baliknya. Tapi kalau yang tadi security adiknya diculik, terus penculiknya itu nggak mau nyerahin adiknya, emang adiknya sepenting apa sih gitu? Makanya sebenarnya ada kayak pertanyaannya. Sebenarnya ada kayak side objektifnya, bukan side objektifnya gitu, kayak ini nggak apa-apa ya diceritain. Ya nggak apa-apa dong. Oh ya udah. Kan sebenarnya si dia dari awal memang udah ada kayak figur seorang mentor gitu kan. Nah, temen dia di SF itu si Jack ini gitu. Nah, si Jack ini tuh udah ngasih tahu gitu bahwa kehilangan adiknya itu ada hubungannya sama sesuatu yang jahat, yaitu terorisme begitu kan. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang objektif, si Setio ini dia mengetahui bahwa dia kayak keluarga satu-satunya, fokusnya tuh cuman pengen tahu si adiknya gitu, tapi didorong lagi si keinginannya oleh sama si mentor ini yang pengen kayak urus si ini gitu loh, urus si kelompok teroris ini gitu. Tapi nanti di tengahnya ada plot twistnya lagi sih. Oke, plot twistnya. Itu jangan dulu. Ditunggu nanti. Ditunggu nanti. Tapi kenapa security ini mau itu, soalnya kayak si Jack ini tuh percaya bahwa si Setio ini tuh yang hanya dia yang punya skillnya gitu, dan di background di mana ini adalah cyberpunk, security yang kita tahu itu sebenarnya beda gitu, security di sana tuh beda gitu. Oke, berarti si security-nya ini memang punya punya skill atau super power sendiri gitu ya? Ya, bisa bilang gitu. Ya kabar? Iya. Oke. Sip, thank you. Thank you. Make sense. Next. Nextnya mungkin dari For Happy. Cerita tentang tokoh utama siapa, terus objektifnya dari tokoh utama itu apa, terus obstacle-nya apa. Halo. Masih cari mungkin ya. Dicari. Halo. Halo, ya, silakan. Sebenarnya untuk cerita For Happy bakal di remake ulang lagi sih. Oh gitu. Tapi untuk sementara ini untuk mencari lead atau objektif dan obstacle-nya ya. Lead-nya untuk sementara mungkin ya seorang anak kecil yang bangun-bangun kebingungan dengan situasi apa yang sedang terjadi. Kemudian objektifnya itu objektifnya itu lebih anak ini dalam usia 13 tahun, ia 10 tahun maksudnya. 13. Jadi di objektifnya ini lebih karakternya itu
apa ya, lebih berani gitu dalam dalam lebih berani dalam menguak suatu keadaan apa yang sedang terjadi. Kemudian obstacle-nya itu ternyata di balik itu semua ada seseorang yang dendam dengan keluarganya dan ingin menghancurkan keluarganya. Itu sih untuk sementara, soalnya kami remake ulang dengan beberapa masukan dari mentor. Oke, oke. Kalau untuk objektifnya, mungkin ini bisa membantu ya. Kalau objektif tuh antara mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu. Iya, Yang itu, iya, objektifnya itu sebenarnya ya menyelamatkan ibunya yang berada di dunia lain sih sebenarnya. Tapi untuk cerita awal itu kan salah ya, cerita awal itu ceritanya ibunya sudah meninggal gitu, tapi kalau untuk cerita kayak gitu belum kena gitu loh jadinya. Jadi kami remake ulang ya. Biar lebih apa ya, aku Ervin. Jadi biar si player itu dapat motivasinya gitu, kayak pas main itu motivasi, oh aku harus menyelamatkan ibunya gitu. Kalau udah mati itu pasti kayak ya udah gitu, kalau udah mati ya udah mati, kayak nggak ada semangat lagi. ibunya mati, dia ikutan bunuh diri. Ya, jadi si player lebih dapat gitu isinya. Oke. Udah. Banyak yang diribut soalnya. Ya nggak apa-apa sih, santai aja. Terakhir, Clay yang ada story-nya, dari story letter-nya mungkin. Ya, aku ya. Jadi kalau di Clay itu kan namanya Fairy Afterlight, itu lead-nya itu ada 2. Tapi yang terutama itu yang satu itu namanya Kimo, yang warna hitam itu yang kayak kelinci. Lalu ada satu lagi temennya si Kimo itu Fairy namanya Wispy. Objektif mereka itu adalah mereka tuh harus mencari Lucensia. Lucensia itu apa? Lucensia itu sebenarnya adalah seperti, jadi di dunia mereka, Lucensia itu seperti matahari mereka, gitu. Seperti sumber energi mereka lah yang menjaga agar negeri, ya tanah mereka tetap stabil, tetap berjalan dengan baik seperti biasa, begitu. Tapi tiba-tiba antagonisnya si Kradirev itu tiba-tiba ngambil Lucensia. Emang Lucensia itu bentuknya kayak objek, gitu. Lebih kayak objek itu tuh tiba-tiba diambil, kepingan besar sama Kradirev. Nah itu yang dicari oleh Wispy dan Kimo, gitu sih. Kalau cerita garis besarnya. Oke. Berarti udah dapet juga ya semuanya. Lead-nya ada, objektifnya ada, obstacle-nya ada, ininya, tokoh jahatnya. Ada tokoh jahatnya si Kradirev. Oke, sip. Udah mantap sih. Yang lain ada yang mau sharing atau tanya jawab mungkin? Halo. Sharing komik yang udah dibaca juga boleh. Lagi baca apa Nat sekarang, Nat? Aku kemarin habis namatin Kimetsu no Yaiba, terus ini lanjut Boku no Hero Academia, tapi males, tengah-tengah drop. Terus lanjut lagi baca, itu kalau manga, belum lagi yang manhwa, yang itu medieval, aduh banyak juga itu. Medieval aku juga sedang terjebak dengan tema itu, Nat. Aku agak nimpalin ya, kemarin temanku rekomen Chainsaw Man. Aku pengen baca sih, kayaknya keren itu Chainsaw Man. Tapi mungkin buat beberapa itu agak kurang oke. Tapi katanya sih story-nya oke banget katanya. Jadi aku penasaran mau baca. Sebelum Chainsaw Man yang Fire Punch dulu bagus. Udah baca? Belum. Itu sama juga penulisnya bagus. Penulisnya sama. Gitu. Penulisnya sama. Oh, oke. Mau baca. So kemarin emang lagi bosen, terus lagi mikir-mikir mau baca manga apa, karena udah lama banget nggak baca manga. Udah lama banget juga nonton anime, udahlah.
Kalau kalau mau manga sama anime aku saranin Upin Ipin deh, itu bagus banget. Mantap. Mantap. Upin Ipin. Iya ya. Padahal aku kan boboiboy sih daripada Upin Ipin. Aduh. Aku soalnya kemarin tuh lagi nonton sih. Kalau nonton tuh lagi nonton Why Women Kill. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Jadi kisahnya tuh tentang di satu rumah, tapi di satu rumah, tapi dalam 3 tahun yang berbeda, itu di rumah itu pokoknya pasangannya pasti perempuannya bakal ngebunuh laki-lakinya, tapi alasannya kenapa itu beda-beda. Dan itu bagus banget sih cara mereka menyampaikan ceritanya, dan aku benar-benar yang apa ya, ringan sih, istilah juga ringan, nggak yang berat gitu. Nggak yang berat, itu ringan gitu. Jadi aku juga nontonnya enjoy banget sih gitu. Ada pembunuhannya ringan ya? Iya, surprisingly pas aku ngeliat, aku nggak tahu, tapi pas aku liat pembunuhan aku cuman kayak, wah mantep gitu doang, udah selesai. Waduh. Ntar Very Afterlife berubah nih ceritanya nih jadi Jangan dong, jangan. Nanti gajiku diambil, jangan. Jadi dark aja, jadi gore. Warna pink-pinknya itu jadi merah. Mas Ilham, jangan Mas, tenang Mas. Tetap sesuai jalan kok, Very Afterlife. Tiba-tiba ntar masuk ke cerita dukunnya For Happy. Ternyata yang mencuri itu adalah dukunnya For Happy yang mengisi ininya. Oke. Sebenarnya jadi kayak XC Universe gitu ya jadinya. Menarik juga ya. Ingin Marvel Universe. Nyadar nggak sih ada yang main Memories? Paling Nadia doang ya yang main Memories. Di game Memories itu kan emang saya ada Universe. Velvet Entertainment. Velvet Entertainment. Oh iya, Red Velvet, iya benar-benar kan saya yang aku Ya, langsung kepikiran itu K-pop. Itu ya bisa sih. Itu sebenarnya karena kita ini sih bikin universe sekalian biar hemat aset gitu. Kalau ada universe-nya kan bisa di-reuse asetnya. Oke. Sip. Oke, mungkin ada yang mau discuss lagi kah? Atau ada yang punya masukan mungkin ke tim lain yang heavy di story? Aku pernah nih nonton film horor yang temanya. Aku mau sharing dikit dong. Apa? Jadi aku kan suka nonton kayak essay film di YouTube gitu kan. Jadi ada kayak nge-review film ini, kenapa bagus, kenapa jelek gitu. Nah, terus salah satu hal yang terpenting yang aku dapat, paling nggak pattern-pattern yang aku lihat itu adalah kadang kita nggak dikasih emosional yang cukup untuk mengenal karakter itu gitu. Dalam pengertian, kita tahu tujuan dia apa, kita tahu dia mau ngapain, kita tahu dia seperti apa, tapi kita nggak cukup investasi perasaan kita ke karakter itu gitu. Jadi, kurang bisa relate gitu. Iya, ya. jadinya kita nggak bisa relate. Jadi bayangin kayak film up, tapi bagian awal itu dipotong semua gitu. Jadi cuman kayak, nih kakek mau ngapain naik-naik balon gitu, mau ke sebelah air terjun gitu. Jadinya nggak relate gitu. Kalau aku lihat sih itu salah satu hal yang penting sih kalau dari yang aku amatin gitu. Oke. Menarik sharingnya. Tadi baru nonton lagi sih soal si Pixar in a Box lagi, terus dia itu cerita bahwa salah satu kenapa film Pixar itu banyak yang bisa bikin kita mewek dan relate karena dia itu ngambil dari dunia nyata. Mungkin sebenarnya bukan benar-benar ininya sih, bukan benar-benar temanya itu tema dunia nyata, tetapi karena kayak bukan tema sih, nyebutnya, filmnya itu adalah kayak film dunia nyata. Kayak misalkan dia cerita, ada yang nonton ini Monster Incorporated? Nonton kan. Nah itu kan sebenarnya ada yang bisa nebak nggak itu sebenarnya cerita tentang apa? Udah nonton juga esainya, ceritanya tentang dan monster. Jadi si penulisnya ini katanya dia ceritain tentang
pengalaman dia itu punya anak gitu. Jadi seakan-akan dia bilang kerasa seperti punya monster baru di dalam rumahnya gitu. Orang asing gitu loh. Jadi memang dia itu sebenarnya story delivery, dia itu yang pengen di deliver itu bagaimana feel seorang bapak pas punya anak kayak gitu. Makanya kalau kita nonton filmnya tuh kayak kerasa banget yang disorotin utamanya itu adalah hubungan antara si monsternya itu sama si anak kecil yang namanya Bu kayak gitu. Awal-awalnya kan wah nggak suka terus pada akhirnya tuh sayang. Jadi bagus banget sih emang kayak itu. Jadi kayak misalkan dia tuh nyebut kalau gini sih, daripada kita bener-bener menghayal gitu ya sesuatu yang di luar kita yang kita belum ada experience sendiri terhadap hal tersebut gitu. Yang pernah kita punya itu sebuah cerita kayak gitu sih, itu bagus banget sih. Gitu. Sip. Ada lagi mau sharing atau komentar tentang writing? Kalau aku sih pernah sharing-sharing sama temanku yang juga suka nulis itu, inti dari nulis itu sebab akibat gitu. Jadi kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Itu yang bikin semuanya itu terhubung dan nggak ada plot hole gitu. Oke, setuju. Jadi karena tadi berhubungan sama story span ya. Jadi karena dia melakukan sesuatu ini maka muncul sesuatu yang ini. Karena dia melakukan sesuatu yang ini muncul sesuatu yang ini gitu. Jadi kayak driven by action kayak gitu ya. Ada lagi mungkin yang pernah baca tentang story atau yang sharing tentang film? Masih ada waktu 7 menit. Halo. Film India juga boleh. Oh, suka ya, Nat? Aku juga suka loh, Nat. Yang Bollywood bukannya sinetronnya. Iya, tahu. Yang Bollywoodnya bagus-bagus. Saya nonton apa, Nat? Apa? Hah? Yang apa? Yang sekarang mah nggak nonton lagi. Yang dulu mah SMP. Yang itu Teridiot, kayak itu Terazamin, kayak gitu-gitu yang sedih-sedih gitu. Bagus ya itu. PK. Halo. Mungkin aku nggak cerita sih, mau nanya aja. Oh, akhirnya ada yang tanya. Itu berhubung sama komentarnya si Ilham Effendi Clay Studio. Itu sinetron Azab Indosiar itu mereka pakai struktur yang sama atau gimana ya? Atau kayak emang target marketnya berbeda gitu? Kayaknya emang strukturnya sama semua deh. Soalnya harusnya kayak formulaic gitu loh ceritanya. Maksudnya sama dengan menggunakan Disney saat ini gitu. Kayak apa? Kayak cuman diubah setting sama gimmicknya doang. Kayak kalau misalnya kalau ngelihat sinetron dan lain-lain yang di TV itu rasanya kayak mereka tuh kalau tiap kali bikin cerita itu udah ada kayak sentence-nya terus pakai dart ke papan. Tek, oh sekarang perempuan. Tek, oh ketukar. Terus lempar lagi. Tek, oh dia ibunya kenapa? Dia tuh tulis terus jadi cerita. Terus udah bikinin storyboard. Penentuannya kocak sih. Pakai dart. kayak pakai RNG gitu loh. Oh, jadi pendopo gitu juga ya. Waduh, ketahuan banget. Tapi ada yang aku pernah dengar sih. Jadi ada satu sutradara namanya Azam Firullah. Itu nggak tahu sih karena apakah itu disengaja kayak jadi kita tetap istighfar astagfirullah terus ya. Karena dia tuh mau bikin sengaja film yang B-class movie. Gitu. B-class movie dalam artian emang movie itu benar-benar bikin kita tuh istighfar terus. Kayak, ya Allah, ini kenapa kok bisa begini ya? Ya Allah, ini kenapa kok bisa begini ya? Gitu. Film dia yang paling terkenal tuh namanya tuh Goyang Kubur Mandi Darah. Itu terkenal banget. Tapi emang dia spesialisnya di situ justru. Jadi mungkin aku berpikir mungkin yang sinetron Azab Indosiar mungkin memang itulah target marketnya seperti itu. Aku nggak ngerti juga gitu. Kayak majalah Hidayah nggak sih? Pernah tahu nggak majalah Hidayah? Tahu. Gitu.
Jadi ada yang begitu. Ini info-info yang aku dapat aja ya. Ternyata emang ada yang sutradara-sutradara yang mempelajari sinetron atau movie yang kelas B gitu, kelas B, kelas C itu mereka pelajarin dan mereka bikin buat target marketnya. Kalau sesuai sama target market ya oke sih. Tapi memang ya gitulah. Bingung mau komentar apa. Dulu pernah ada yang bikin kayak formulanya FTP gitu loh. Jadi ada satu orang cewek misalkan, dia cewek yang kaya, terus habis itu dia pindah ke sebuah desa, terus di desanya itu ada seorang yang sangat sederhana, cowok tapi ganteng gitu. Misalkan tukang bajak sawah tapi ganteng banget gitu. Nah, terus habis itu dia disamperin sama mantannya, dia punya mantan dari kota, terus nanti ada saingannya dia itu adalah cewek dari desa. Nah itu banyak FTV yang pakai formula-formula seperti itu. Kayak Disney Princess gitu ya. Disney Princess kan kayak ada formulanya gitu. Disney Princess nggak semuanya sih, tapi ya kalau Disney yang modern sih sebenarnya udah pada kayak Disney Princess-nya cocok jadi Disney Hero sih. Kalau yang dulu-dulu kan emang lebih banyak Prince and Princess. Yeah. Barbie jadi ingat deh. Barbie itu juga kayak gitu nggak sih? Nanti yang masuk ke dalam otak si Alvin. Ya mau yang Disney lah. Kita sesuaikan dengan target market game kalian ya. Mau yang seperti apa? Gak ada yang bad end. Oke, Disney Tron. Ini komen-komennya kompak abis. Iya. Ternyata kalian keyboard warrior. Keyboard warrior. Cepet banget. Oke. Terus tadi aku sempat nonton videonya Fahmi. Nanti kalian coba tonton aja lah yang di Agi. Itu lebih praktikal sih. Terus dia tuh bilang kalau kamu pengen bikin multiple ending, sebenarnya bikin aja dulu satu true ending bagusnya. Jadi dari true ending itu bisa setelah itu bikin kayak percabangan yang pengen dibikinnya kayak gimana. Di twist ya, true endingnya ini terus di twistnya kayak gimana gitu. Okay. Kayak sebenarnya beberapa game juga aku kan kayak yang paling banyak story yang aku mainin yang akhirnya sebenarnya kan dia juga kalau secara alur mostly linear, cuman ada beberapa pilihan yang bakalan impact ke kejadian minor di dalam game tersebut. Terus di endingnya juga sebenarnya cuman milih satu opsi itu doang sih. Jadi nggak benar-benar yang bercabang, yang rumit-rumit gimana kayak gitu. Oke. Back to Nature ada dua ending, menikah dan jomblo. Itu emang nggak pursue untuk apa? Kalau di Harvest Moon itu apa sih, ngasih gitu ke karakternya. Kalau nggak pursue ya jomblo, kasihan. Ya bener sih. Tapi kayaknya kalau dikasih kayak dikasih bunga tiap hari gitu sampai serumah penuh itu juga kayaknya bukan jawaban untuk bisa menikah. Ya asal nggak dilakukan di dunia nyata aja. Itu kan di Harvest Moon nggak apa-apa. Dikasih rumput juga dia mau kok. Batu murah ya. Iya murah. Beneran. Aduh. Aku pernah coba kok. Oke. Itu soalnya di game sangat simplifikasi dari dunia nyata. Iya. Oke, udah jam 5. Kayaknya udah banyak yang kita diskusiin. Semoga-moga bermanfaat ya teman-teman, walaupun jadinya yang terakhir kita diskusikan sinetron. Jadi kayak podcast. Ya emang niatnya ngobrol ke sana kemari sih. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita mungkin bahas aja lah ya di Slack kalau misalkan nemu referensi atau story yang mungkin bisa kayaknya bisa bantu tim lain juga, bisa saling ngobrol aja di Slack. Sip. Thank you. Pengen nanya,
kalau misalkan request nih kayak lebih ke apa session kayak mentoring story yang lebih ke per per tim gitu. Soalnya kayak kita dari pendopo sendiri kan kita udah ada outline-nya, cuman aduh bingung mau didetailinnya kayak gimana lagi biar lebih kuat gitu dan biar apa sebelum production Diskusi. itu udah bisa di breakdown gitu. Itu bisa nggak ya? Boleh aja nanti paling ngobrol sama aku dulu sih palingan, soalnya kita actually tidak ada mentor yang benar-benar fokus ke sama komen sih palingan. Ya kalau proses yang pernah dibikin di Agate ya, ini pada lucu sih emang prosesnya tuh. Jadi kayak misalkan si writernya tuh bikin outline, terus karena kebetulan di tim kita itu memang ada beberapa orang yang bakal jadi target market, si outline-nya tuh dikasih ke tim set gitu. Terus dari timnya tuh kayak ada form feedback buat nilai ini kurang ini kurang itu. Iya. Tapi harus ada kayak produser atau PM-nya yang kayak ngerangkumin mana sih feedback yang masuk akal gitu, mana feedback yang tidak masuk akal. I see. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih. Yo, dadah. Selamat weekend. Bye-bye. Thank you. Di weekend. Weekend? Apa itu? Ilusi. Fata Morgana. Fata Morgana yang dikejar setelah dekat tidak dapat lagi. Dadah guys. Ya. Yo. Yo.